Nama Ustadz Dery Sulaiman memang sudah tak lagi asing di Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok yang mampu merangkul berbagai lapisan masyarakat melalui dakwah tentang Islam. Lewat dakwahnya, Ustadz Dery telah membantu banyak orang dari berbagai kalangan, baik selebriti maupun non-selebriti, untuk memeluk agama Islam. Baru-baru ini, Ustadz Dery kembali menjadi perbincangan hangat setelah berhasil memualafkan seorang figur dari dunia hiburan, Bonbon. Tak hanya itu, dalam podcast bersama Pablo Benoa dan Ray Utami, Ustadz Dery membuat pernyataan yang cukup kontroversial dengan menggunakan niatnya untuk berpoligami. Lantas, benarkah sang istri sudah siap dengan niatan Ustadz Dery untuk menikah lagi tersebut? Kalau Ustadz poligami, Saya ada niat sih, insya Allah, mudah-mudahan. Kan istri gimana? istri saya nggak siap juga, makanya itulah baru pahala niat aja kan. Oh, oke. Menurut Ustadz Dery, kesiapan dalam poligami tidak bisa disamaratakan karena setiap orang memiliki kondisi dan masalah yang berbeda. Dalam diskusi tersebut, Ustadz Dery juga menekankan pentingnya keadilan dalam poligami sesuai syarat yang ditetapkan dalam Islam. Ia menyatakan bahwa keadilan dilakukan semampunya dengan catatan tidak boleh menzolimi istri. Sulitnya adalah ketika kita manusia, kita kan nggak tahu kalau di dalam Quran kita harus adil, tapi kita manusia kan nggak mungkin bisa Ya. seadil dengan maksudnya Allah itu kan. Iya, jadi seadil semampu kita. Allah kan tidak membebani kita sebuah perkara yang tidak mampu kita lakukan. Jadi adil itu lawan dikatanya apa? Zolim. Dia tidak berlaku zolim. Umpama seandainya ada orang poligami, istri pertamanya nggak tahu, sampai mati sampai nggak tahu, ada yang nggak tahu, ya. Tapi dia untuk menjaga kehormatan dia tidak berzina, dia menikah diam-diam. Dan perempuan ini tidak mengganggu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kalau berempat kan maksud batasnya 4 Ahlussunnah wal Jamaah kan. Jadi ini tidak mengganggu, tidak saling mengganggu, dan semua bahagia dengan nafkah yang diberikan. Itu adil sebetulnya. Oh, itu cukup adil ya. Selain itu, ia juga mencontohkan kisah seorang temannya yang menikah secara diam-diam. Menurutnya, pernikahan seperti itu memerlukan mufakat, keikhlasan, dan keteraturan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi umpama ini masalah fikih ya. Saya pernah lihat teman menikah kan, diam-diam. Terus ulama yang menikahkan itu bilang ada mufakat namanya. Kamu ikhlas nggak dengan waktu yang terbatas? Karena ini bapak ini punya istri. Kata perempuan yang siap jadi yang kedua ini, saya ikhlas. Dengan rezeki yang terbatas, saya ikhlas. Tanya sama suami, kamu siap berapa hari seminggu temui dia? Dia bilang cuma paling sehari seminggu. Sebulan paling 4 kali sebulan lah. Ketika dia mengatakan siap, maka haknya yang kedua ini 4 kali sebulan itu. Kalau dikedatangi 5 kali, berarti 1 kalinya hadiah untuk dia. Jadi deal Tapi di awal gitu ya? kalau tidak didatangi 4 bulan, zolim ini. Oke, 4 Nah, bulan itu. ya maksimalnya. Jadi bukan ini maksimal 4 orang ini, tapi kemampuan suami tadi mesti apa yang diakatkan di depan. Kalau dibilang pokoknya aku setiap minggu datangi kamu setiap hari Sabtu, maka setiap hari Sabtu itu haknya ya istri keduanya yang namanya siri kan, orang bilang nikah siri kan. Ketika ditanya mengenai izin istri untuk menikah lagi, Ustadz Dery menjelaskan bahwa secara hukum Islam pernikahan tetap sah meskipun tanpa izin istri. Namun, ia menegaskan bahwa niat dalam poligami haruslah benar, seperti untuk menghindari zina. Bahkan jika pernikahan tersebut tidak berjalan lancar dan berakhir dengan perceraian, itu tetap lebih baik daripada melakukan zina, karena pernikahan adalah jalan yang halal. Satu-satunya kebiasaan jahiliyah, hobi jahiliyah yang bisa dibawa ketika hijrah ya perempuan ini. Kalau khamar, minum wine, arak tidak bisa dihalalkan, judi tidak bisa dihalalkan, mencuri nggak bisa dihalalkan. Tapi kalau perempuan, ini bisa dihalalkan. Nah, itulah solusi dalam Islam, maksudnya laki-laki yang memiliki kelebihan syahwat, mungkin dia istri pun tidak kuat untuk melayani dia, maka ada perempuan yang daripada suamiku berzina, mendingan dia nikah deh.
Kalau dia berzina nih perempuan bisa penyakit kan. Kalau nikah kan aku bisa tahu itu perempuan yang berbagi dengan aku tuh wanita yang baik-baik, wanita yang sehat. Jadi ada sebagian perempuan yang merestui, mengizinkan, bahkan mencarikan suaminya istri. Nah, nggak perlu sebenarnya minta izin juga ya ke istri. Nggak perlu. Karena kalau masalah hukum hakam ya halalnya menikah itu kan ada pengantin, laki-laki perempuannya ada, walinya ada, perempuannya harus ada walinya, wali nasab kalau dia masih punya bapak, wali hakim kalau bapaknya udah nggak ada, wali nasabnya nggak ada. Ada saksi 2 orang, terus ada ijab kabul. Itu rukun nikah. Bahkan dalam Islam ini menikah itu sebetulnya lebih mudah dan lebih murah dari zina. Cuman karena lemahnya ilmu, orang lebih memilih jalan pintas kan, dia pikir zina aja lah gitu. Namun, Ustadz Dery juga mengingatkan bahwa menikah secara diam-diam tidak dianjurkan karena dapat menjadi bom waktu yang berpotensi menimbulkan masalah besar. Ia menekankan pentingnya keikhlasan yang tinggi dalam menjalani poligami. Pernyataannya ini memicu pertanyaan dari banyak pihak, termasuk apakah niat poligami yang diungkapkan Ustadz Dery hanya sekedar candaan atau sesuatu yang serius. Berarti walaupun nggak dapat izin dari istri pertama, kalau Sah. dia setiap hari Sabtu menghilang, kan berarti curiga. Ya, jadi itu tidak dianjurkan ya. Tapi ada orang yang dia melakukan itu kan dia tidak mau kehilangan istri pertama. Maaf ya, orang-orang kaya rata-rata bos-bos, pengusaha, pejabat-pejabat itu dia punya sebetulnya, tapi dia tidak nikah, itu masalahnya. Dia punya kita orang entertain tahu lah, bisi-bisi tetangga kan, ini punyanya pejabat ini punya menteri ini punya anggota dewan ini. Nah, saya tanya nikah nggak? Kalau memang mau juga disimpan di apartemen, di rumah, dibelikan di kota yang berbeda dengan istrinya, itu tidak masalah untuk melakukan itu, tapi dengan cara halal. Saya lebih suka ngeliat laki-laki yang dibilang kamu tukang kawin, tapi dia nikah gitu daripada tukang zina. Dia meskipun nikah kemudian tidak cocok dia bercerai, nikah bercerai, itu semua halal, nikah halal, cerai halal. Yang haram itu adalah zina. Dalam kita nih Ahlussunnah wal Jamaah itu ijma ulama 4 ya. Tapi ada juga yang mengatakan lebih dari 4 dalilnya boleh, cuman itu lemah. Menurut pandangan Ustadz Dery Sulaiman, solusi bagi pasangan yang saling mencintai adalah menikah. Hal itu sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong pernikahan sebagai jalan yang halal dan diridhoi Allah untuk menghindari perbuatan yang tidak sesuai syariat. Penjelasan tentang pernikahan tokoh-tokoh seperti Bung Karno dan sahabat Nabi juga menunjukkan bahwa jumlah pernikahan bukanlah isu utama, asalkan dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan tujuan yang benar. Bahwa sebagai muslim yang paling penting, tindakan kita harus senantiasa sesuai dengan syariat dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi persoalan gini, Tak. Jadi saya pernah ngomong mau poligami. Istri Ray malah bilang begini, kalau mau poligami aku yang nyariin katanya. Itu terbaik itu udah lah. Tapi yang disariin Tat, yang nenek-nenek, yang tua, janda, yang anaknya udah inilah Tat. Itu gimana Tat? Itu candar itu. Kalau dia mau carikan mesti dicarikan yang cantik. Dia sempat mau milihin saya Tat. Dia mau milihin saya katanya yang berusia katanya. Soalnya kita harus di sana kan nih niatnya ibadah katanya, sama kayak Nabi sunnah kan. Harus yang tua, janda dan lain-lain. Saya bilang begini Kak, kalau janda muda saya mau, tapi kalau janda yang udah mohon maaf berusia ya sulit. Kenapa? Karena kalau janda udah berusia biasa anaknya udah tua-tua, udah dewasa, pasti ada yang nafkahin, anaknya pasti kerja dong. Betul. Nah sementara kalau janda muda anaknya masih kecil-kecil kan, jadi kita menafkahi itu ibadah. Sungguh mulia Bang Pablo nih ya, Masya Allah. Memang hatinya ajib ya. Kalau orang beriman tuh dia nggak mendengar kata orang, dia dengar kata Allah. Kita menikah halal. Ternyata perempuan ini yang kita nikah ini tidak baik, jahat. Masa mau dirawat sampai mati? Dia nyusahin, dia ganggu, dia teror istri kita dan sebagainya. Oh kalau itu kurang ajar. Jahat. Iya. Masa mau dipertahankan? Nah, kurang ajar, cerai. Atau jalan lagi, Bang Pablo jalan lagi, tiba-tiba ketemu lagi perempuan yang disukai. Dia juga suka.
Apa solusi bagi orang saling mencintai, menyukai itu selain pernikahan? Nggak ada. Ya, dia menikah ternyata dia nggak kuat, dia menyerang, give up, dia angkat tangan, ya udah lepas pada zalim. Ya, gitu intinya seperti itu. Makanya Bung Karno dulu kan banyak istrinya. Tapi semua kan dinikahin kan. Oke. Itu kan terhormat, bukan. Jadi meskipun dicerai dia, aku nih mantannya bapak itu, anakku tuh bin Pablo, jelas bapaknya. Paham nggak? Iya, Jadi iya. mantan istri itu ada, tapi mantan anak kan nggak ada. Betul. Bahkan ada seorang sahabat Nabi namanya Mughirah bin Syu'bah itu, ada katakan 80 kali dia menikah. Bercerai. Jadi yang perlu kita pikirkan sebagai orang mukmin itu bukan apa kata orang, kata Allah gimana. Allah, ini apa yang kita buat, ini ridhoi Allah apa enggak?